Hai semuanya, apa kabar? Udah lama banget kita nggak ngobrol-ngobrol masalah horor di channel ini. Selamat datang kembali dan juga mohon maaf karena beberapa bulan terakhir aku nggak upload-upload channel horor ya karena waktu nggak memungkinkan untuk aku bikin konten ini. Ya biasalah orang sibuk, canda. Ya pada video kali ini aku bakal bahas cerita horor. Oh ya, sebelum kita mulai cerita horor, buat yang baru nonton, boleh kalau mau tekan tombol subscribe-nya. Pada video kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku waktu muncak di Bukit Besak. Kalau kalian ingat-ingat lagi, aku kemarin upload video muncak ke Lahat, ke Kabupaten Lahat. Nah, waktu itu kalau kalian nonton videonya, kami muncaknya itu malam, jam setengah 7 malam. Kami muncak jam segitu bukan karena ya kami pro atau udah paham trek situ. Sebenarnya kami muncak itu karena gara-gara salah paham. Datangnya telat, jadwal ngaret, motor rusak, dan ya kami terpaksa harus muncak jam segitu. Waktu muncak jam setengah 7 itu banyak banget hal-hal mistis yang kami rasakan. Mulai dari gangguan-gangguan waktu di perjalanan, suara-suara aneh. Dan itu menarik banget buat dibahas. Waktu itu kami jam 6 udah siap di titik pendakian. Dan by the way kami itu cuman berdua. Bilang aja nama temanku itu si A. Sebelum mulai sama pendakian, awalnya aku sama si A ini ngecek logistik, ya kan. Karena awalnya waktu itu mau muncak siang sekitar jam 3. Jadi aku sama si A ini nggak bawa sama sekali gear untuk penerangan karena semuanya di luar rencana. Well, akhirnya aku sama si A ini cuma bermodalkan center handphone dan center korek yang tau gak sih, korek yang ada center di ujungnya kecil itu. Nah, cuma itu. Sebenarnya itu bisa dibilang nekat sih, soalnya itu kan pendakian, tapi nggak tahu ya. Karena udah ngebet pengen muncak, jadi kami berdua langsung naik aja. Oke, awalnya nggak ada yang aneh-aneh sih, sampai akhirnya ngelewatin kayak kebun karet gitu, yang di bawahnya tuh banyak semak belukar. Posisinya itu masih ada jalan setapak. Aku sama si A ini jalan berdampingan. Entah kenapa tempo jalan kami itu cepat banget, kayak dikejar anjing. Ya kami sadar sebenarnya kami mulai terasa capek karena tempo jalan yang mulai cepat. Kami nggak tahu apa yang terjadi, kayak dikejar-kejar tapi nggak ada yang ngejar, kayak itu. Oke, akhirnya kami stop bentar buat istirahat, ngambil nafas. Semuanya gelap gulita. Perasaan takut, capek, mencekam jadi satu. Ya, mulai terdengar suara-suara bisikan. Aku ingat banget, hal yang pertama aku dengar itu kayak suara cewek berbisik di dalam semak-semak. Kayak lagi ngobrol, entah apa yang dia bilang, kayak orang lagi manggil kayak gitu. Tapi nggak kuceritain sama si A, soalnya kata orang jangan diceritain kalau dengar suara-suara aneh, nanti si itunya ngikut, kata orang tuh gitu. Udah nih, nggak kupeduliin kan, jadi lanjut lagi tuh. Sampai akhirnya hal yang benar-benar nampak di depan mata, sumpah ini benar-benar di luar logika. Jadi kejadiannya gini, aku sama si A itu jalannya terus sampai ke atas, itu jalannya berdampingan. Nah, aku nyenterin sebelah kiri pakai handphoneku, dan si A ini nyenterin sebelah kanan pakai center koreknya yang kecil itu. Sesekali juga kami nyenter ke depan. Ya kami gitu karena takutnya nanti ada serangan hewan dari sisi kanan dan kiri. Soalnya di sisi kanan kiri itu semak belukar. Takutnya tiba-tiba kami diseruduk babi, karena kata warga setempat
Di sana banyak babi hutan. Nah, waktu aku nyenter ke kanan, si A ini nyenter ke kiri. Tiba-tiba aku nyenter ke depan buat ngeliat jalan kan. Dari ujung kelihatan seorang bocah, tingginya itu nggak sampai semeter. Bocah umur 10 tahun mungkin, aku nggak tahu juga umurnya. Pakai baju putih dan agak bercahaya. Waduh, itu larinya ke arah kami. Dari jarak sekitar 10 meter, dia lari ke arah kami. Aku yang ngeliat kayak, astaga. Aku cuma bisa jadi patung terus nepok-nepok pundaknya si A. Gak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa nyenterin. Terus yang kocaknya lagi, waktu si A ini noleh ke arah depan, dia cuma bisa diem. Waktu itu rasanya cuma bisa pasrah apa yang bakal terjadi. Semisal bocah itu terus lari ke arah kami, terus nabrak atau makan kami atau apalah. Just oh my god. Dan tiba-tiba sekitar 2 meter pas di depan kami, bocah itu belok ke arah kanan, masuk ke arah semak-semak. Oh man, gila. Lu bayangin ngapain bocah 10 tahun di dalam hutan gitu, hutan belantara lo, masuk ke dalam semak-semak. Kan nggak masuk akal. Di situ aku sama si A ini nggak bisa lagi jalan, terus langsung ngepor di tanah, lemes, saling pandang. Udah nggak tahu lagi waktu itu. Aku sama si A ini cuma bisa saling lihat, terus ngomong, kita mau gimana nih? Turun atau lanjut naik? Soalnya kami posisi itu pas, bener-bener pas di tengah-tengah pendakian. Kalau mau naik masih jauh, kalau mau turun ya udah jauh kayak itu. Udah jauh banget kami jalan, dan itu juga makan waktu. Dan aku juga takut ketemu sama bocah itu tadi. Ya ampun. Jadi berunding. Aku sama si A ini sepakat buat lanjut lagi, berharap ketemu sama pendaki yang lain. Ya udah, terus jalan sampai tinggal seperempat jalan. Badanku terasa lemes, entah karena kecapean atau apa ya. Aku muntah di tengah jalan, sampai loyo, lemes. Yang di pikiran aku waktu itu cuma sampai ke atas, udah, itu aja. Si A ini beberapa kali ngajak tukeran tas karena tasku itu lumayan berat. Beberapa kali juga suara-suara aneh, suara-suara cewek ketawa, suara orang manggil itu kedengeran. Tapi kami sama sekali gak saling cerita. Sampai akhirnya di puncak pendakian yang harusnya 2 jam, itu kami makan hampir 3 jam dari batas yang wajar. Bener-bener lama kami muncak hari itu. Dan pas kami udah bikin tenda di atas, kami udah tenang. Di situ kami mulai cerita kalau apa yang aku dengar di perjalanan dan aku lihat di perjalanan itu persis sama yang didengar oleh si A dan dilihat juga oleh si A. Jujur aja waktu aku cerita sama si A, aku itu berharap banget kalau cuma aku yang ngalamin kejadian itu, dan aku bisa nyimpulin kalau itu cuma halusinasi dan efek kecapean. Tapi ternyata si A juga ngelihat dan ngerasain apa yang aku lihat dan aku rasain. Berarti itu bukan halusinasi, dan itu fix. Kalian tahu apa itu? Satu hal yang bisa aku dapat dari cerita ini, ya, sebelum kalian menjelajah alam atau melakukan segala hal, kalian harus persiapan yang matang, sekecil apapun itu. Ya, kalau nggak matang, ya nanti bakal ada apapun yang bakal menghambat, seperti kejadian ini. Oke, itu aja cerita pada video kali ini. Buat yang suka, silakan tekan tombol subscribe dan like-nya, dan nyalain lonceng notifikasinya agar dapat pemberitahuan kalau channel ini upload konten horor lagi. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih udah nonton. See you in the next video. Bye.